Maka terkait dengan, cuman ada tambahnya, terkait memberikan salam kepada ahlul bid'ah, maka ini pun perlu dirinci ya bid'ahnya. Ya, syukran. Bahwa bid'ah itu ada yang namanya bid'ah mukaffirah. Iya. Bid'ah mukaffirah. Pelaku perbuatan bid'ah yang menyebabkan pelakunya itu jatuh pada kekafiran, keluar dari Islam. Iya. Dan ada yang tidak. Iya. Ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya jatuh pada kefasikan, perbuatan dosa, perbuatan fujur, tidak sampai menyebabkan ia menjadi orang yang kafir. Tapi ada bid'ah yang mukaffirah, yaitu bid'ah i'tiqadiyah, tentang keyakinan, seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Orang Syiah Rafidhah ini sudah jatuh dalam bid'ah dalam persoalan akidah yang disebut dengan bid'ah mukaffirah. Ya, bid'ah yang menyebabkan pelakunya jatuh pada kekafiran. Ya, karena perbedaannya ya yaitu dalam masalah i'tiqadiyah. I'tiqadiyah. Meskipun kemudian Syiah juga itu perlu dirinci, ya, perlu dirinci karena ada yang tidak sampai pada keluar dari keislaman. Cuman ya karena di antara akidah mereka adalah apalagi namanya? Apa istilahnya itu yang menyembunyikan kebenaran, taqiyah, ya. Di antara akidah mereka adalah bertaqiyah, menyembunyikan hakikat yang sebenarnya, sehingga terkadang kita tidak tahu, ya. Ini orang Syiah yang mana? Apakah Syiah Rafidhah, ya, atau Syiah yang mana? Karena ada Syiah yang dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ala kulli hal, ya, seperti inilah yang kemudian disebut dengan bid'ah yang menyebabkan seseorang bisa keluar daripada keislamannya. Seperti orang-orang Syiah yang tadi sampai kemudian mengkafirkan para sahabat. Ya, apalagi sampai kemudian di antara ritual-ritual mereka yang menuhankan sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, menuhankan Ali bin Abi Thalib, ya, dan lain sebagainya, ya. Ini penjabaran yang tentu lebih mendalam lagi tentang Syiah, ya, kalau kita mau mengetahuinya. Yang jelas, kalau dia pelaku bid'ah mukaffirah, bid'ah yang sampai pada bid'ah i'tiqadiyah, keyakinan, maka secara mutlak tidak boleh diberikan salam dan dijawab salamnya. Sedangkan pelaku bid'ah yang tidak menyebabkan kekufuran, ya, maka rinciannya seperti yang kita sebutkan di poin yang sebelumnya, sama dengan pelaku maksiat yang masyhur, yaitu kalau dilihat ada maslahat dikerjakan, kalau menjawab dan memberikan salam menimbulkan mafsadat, maka sebaiknya ditinggalkan. Jadi pelaku bid'ah yang tidak menyebabkan pelakunya kafir sama dengan poin yang sebelumnya, yaitu pelaku maksiat yang masyhur, yang terkenal, ya, seperti itu, ya. Adapun pelaku bid'ah mukaffirah, sekali lagi, pelaku bid'ah yang mukaffirah, maka secara mutlak para ulama kita sepakat tidak boleh memberikan salam dan menjawab salam mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kita selesai di lafaz yang pertama. Ya, kita akan masuk pada lafaz yang kedua. Bagaimana lafaznya itu? Haqqul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apa lafaz yang kedua? Ada yang tahu? Apa? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apa artinya? Jika kalian gimana jawabannya? Begitu? Ya. Ada sedikit kenang-kenangan buku. Ya. Baik. Siapa yang jawab tadi? Siapa yang lihat? Yang mana yang dapat ini? Yang sudah ada istrinya? Atau yang belum? Iya. Nantilah, terserah antum baku atur. Iya. Rasulullah SAW bersabda, wa idza da'aka fa'ajibhu.
jika saudara kalian mengundang kalian, maka hendaklah kalian memenuhi undangannya. Penggalan hadis ini mengisyaratkan kewajiban memenuhi undangan. Undangan walimah atau undangan makan seorang muslim. Jadi walimah ini ada walimatul urs, ada namanya walimatul urs, ada walimah akikah dan lain sebagainya. Jadi akan ada nanti sini kita lihat perbedaan para pendapat ulama kita tentang apa hukum menghadiri undangan saudara kita. Apakah sampai pada hukum wajib atau dia sunnah muakkadah. Baik. Jika dia mengundangmu, saudara kalian mengundangmu, maka penuhilah. Ini isyarat undangan, yaitu undangan walimah. Meskipun tidak disebutkan undangan walimah, maka lafaz ini yang dimaksudkan adalah undangan walimah atau undangan makan seorang muslim. Idza da'aka fajib, jika kamu dipanggil, maksudnya dipanggil untuk pergi makan oleh saudara kita, maka hendaklah kalian penuhi. Meskipun terkadang kita mungkin malu-malu, dan ini adalah hal yang baik bagi seseorang yang ketika untuk urusan yang seperti itu makan, dia malu-malu. Lah, kan ada biasa kalau dipanggil makan, ayo, la tastahi, jangan malu-malu. Padahal untuk hal yang seperti itu kalau kita malu, itu hal yang baik juga. Cuman ada hal yang lain yang harus kita perhatikan. Kenapa kita mesti memenuhi undangan saudara kita meskipun mungkin ada perasaan malu pada diri kita untuk datang? Dan itu manusiawi kan? Manusiawi. Panggil makan, untuk kemudian ada rasa malu datang ke situ meskipun kemudian kita tetap memenuhinya karena ada hal yang harus kita tunaikan. Yaitu diantaranya adalah mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, dalam ayat di Al-Quran surah Al-Ahzab, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan jika kalian diundang untuk memenuhinya, dan jika kamu telah selesai makan, dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Fa idza ta'imtum, jika kalian telah selesai makan, fartau kalau tidak salah, maka hendaklah kalian keluar atau bertebaran sudah selesai. Artinya apa? Ini diantara adabnya ketika memenuhi juga undangan. Kalau kita datang kemudian kita disuguhkan untuk makan, kita makan, tentu jangan dengan tergesa-gesa juga, secara normal makan. Selesai itu jangan berlama-lama dengan memperpanjang lagi cerita di situ. Tinggal cerita, memperpanjang obrolan, karena ini perintahnya bahwa jika kamu telah selesai makan, maka hendaklah kalian keluar. Keluar, atau kalau selesai hajat kita dari memenuhi panggilan saudara kita, maka kemudian kita keluar. Tidak berlama-lama di situ. Hikmahnya banyak. Entahlah kalau nanti ada di sini, diantaranya mungkin adalah biasanya masih ada orang yang lain yang mau datang. Nah, kalau masih ada di situ, terkadang orang yang baru datang belakangan atau yang baru datang itu agak segan, atau biasanya sohibul hajah yang punya acara, agak kurang nyaman juga, apalagi kalau yang mungkin sempit tempatnya, kemudian yang datang kita rombongan, selesai makan masih tinggal cerita, baru yang dicerita sampai berbab-bab, berjus-jus, berhalaman-halaman. Ini diantara adab yang kurang tepat. Sebaiknya kemudian setelah kita menunaikan hajat berupa undangan makan, yaitu makan, hajat kita kalau dipanggil makan, maka ketika selesai makan, misalnya kita ngobrol sebentar saja, sekadar untuk kemudian tidak dinilai juga SMP, SMP itu sudah makan pulang, untuk sekadar tidak dinilai begitu juga, kita makan kemudian bercerita sejenak, atau bahkan untuk kemudian kita, istilah kita apa namanya, kasih turun dulu makanan, kan biasa orang kalau sudah makan bilang, ayo sudah jalan, tunggu dulu, kasih turun dulu makanan. Jadi pertanyaan adalah di mana memang terletak itu kalau kita sudah makan, langsung masuk ke dalam. Ini istilah yang masyhur di kita untuk jeda-jeda sedikit,
Apakah mungkin untuk makan 1-2 buah atau makanan penutup? Setelah itu kita meninggalkan rumah orang yang mengundang kita. Jangan berlama-lama di dalamnya. Sebagaimana juga ketika kita membesuk orang sakit, tidak boleh kita berlama-lama di dalamnya. Sekadar kemudian bertemu, berjumpa, mendatangi saudara kita untuk kemudian memberikan rasa bahagia padanya, mendoakannya, kemudian kita pulang. Iya. Karena hikmahnya dia butuh istirahat. Kalau orang yang punya hajat, hikmahnya adalah karena masih ada orang di belakang, jangan sampai kita berlama-lama akhirnya menyulitkan sahibul hajat, orang yang punya hajatan tersebut. Iya. Dalam hadis ini terkandung salah satu sarana yang paling efektif ya dalam rangka untuk melahirkan rasa cinta dan kasih sayang sesama kaum muslimin. Jadi mengajak saudara kita makan, ya, mengajak saudara kita makan, apalagi dalam rangka kita mendapatkan kebahagiaan. Ya, misalnya kita menikah lagi, atau anak kita yang menikah, ya, atau ada saudara kita yang menikah, ya, kita berbagi kebahagiaan, bersyukur. Atau ada yang diberikan anak, ya, itu adalah kebahagiaan. Jadi memanggil saudara makan, ini secara umum, memanggil saudara kita makan, apalagi mentraktirnya, masya Allah. Ini diantara wasilah, sarana yang paling baik untuk saling menumbuhkan rasa cinta, rasa kasih dan sayang diantara kaum muslimin. Iya. Bahkan apalagi bagi ikhwah yang kemudian mau mengajak temannya SKD, nah, ini sarana paling baik, ajak makan. Ya, ajak makan. Ya, terkadang ada pamrih, selesai makan diajak. Iya, ada kebetulan di situ pertemuan dengan teman-teman untuk belajar mengaji. Pasti teman kita mengatakan, aduh, sudah ditraktirnya 1 mangkok bakso, tidak enak kayaknya kalau menolak. Nah, itu masya Allah. Dan tidak apa-apa yang seperti itu, kan kebaikan. Memberikan kebaikan untuk mendapatkan pamrih kebaikan. Mengajak orang untuk mau duduk bermajelis ilmu, masya Allah. Ya, seperti itu. Di sini disebutkan oleh pensyarah hadis ini bahwa mengundang saudara makan itu merupakan sarana paling efektif untuk melahirkan rasa cinta, rasa kasih sayang sesama muslim. Iya. Begitu juga menghadiri undangan saudara kita adalah sarana yang paling efektif untuk kemudian menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta terhadap saudara kita sesama muslim. Iya. Saudara kita yang mengundang kita itu tidak pernah mengharapkan bagi kita yang datang bawakan apa-apa, dia tidak. Cukup menghadirkan jasad kita dengan sesungging senyuman, datang ke rumahnya. Kalau dia habis wisuda didoakan semoga ilmunya berberkah, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara ini. Ya, jika ia melahirkan misalnya istrinya, maksudnya kita doakan semoga pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa anak itu berberkah baginya, kemudian menyampaikannya pada usia yang dewasa dan Allah memberikan kebaikan dari pemberiannya itu. Kalau misalnya kita menghadiri undangan saudara kita yang menikah atau menikah lagi, kita datang memberikan doa, ya, semoga Allah memberkahi kalian berdua, ya, dan memberkahi kalian berdua, ya, dan memberkahi apa yang ada di antara kalian berdua, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Masya Allah, kita berdoa, ya, tumbuh rasanya. Jadi kalau kita diundang itu ingat, ya, meskipun kita malu-malu tetap penuhi undangan saudara kita. Ada orang biasa dipanggil sama dengan pergi membesuk, ya, meskipun secara urf kebiasaan di tempat kita ini, di negeri kita, di kota kita, atau di mana kaki kita berpijak saat ini, kebiasaan yang seperti itu urf, kebiasaan. Kalau kita dipanggil misalnya hajatan acara, bawakan hadiah, ya, makanan, apakah, atau uang. Begitu juga ketika datang menjenguk atau membesuk saudara kita yang sakit, ya, tidak mesti ada di bawah, tapi ini urf. Tapi jangan jadikan sesuatu itu yang menghalangi kita untuk tidak datang membesuknya atau tidak datang ketika ia mengundang kita. Wih, diundang ke sama ini, saudaraku fulan, tapi pas-pas tidak ada apa-apa. Iya, tanggal tua lagi, tanggal 29, 28, undangannya juga di ujung-ujung bulan, ya.
Akhirnya tidak datang dikarenakan karena tidak ada yang dia bawa. Padahal saudara kita hanya mengharapkan kedatangan kita, ya, kebahagiaan yang timbul dalam dirinya, di hatinya itu ketika melihat kita hadir dalam undangan yang kita berikan padanya. Masya Allah, ya. Apalagi kalau acara makan, ya, maka sahibul walimah itu, ya, merasa, ya, senang dan gembira, berbahagia, ya, akan datangnya teman-teman atau orang saudaranya yang diundang. Dalam lafaz ini, idza da'aka fa'ajibhu, ada beberapa faedah dan hukum-hukum terkait lafaz ini, lafaz memenuhi undangan ini. Ya. Ada berapa belas ini? Ya, ada 19. 19 faedah. Jam berapa masuk Isya? Tinggal berapa menit? Tinggal 3. Padahal pertama ini panjang karena terbagi. Hukum mendatanginya, apakah dia wajib mutlak, sunnah muakkadah, atau yang ketiga dirinci, jadi panjang sekali. Ya, kalau ribet juga kalau dipotong.